Hari itu hujan deras dan listrik padam. Ani gadis berumur 12 tahun dan adiknya Ibrahim berumur 3 tahun berada di rumah menunggu orang tuanya pulang. Letak rumah mereka persis berada di depan sebuah sungai yang sering airnya meluap. Ibunda Ani telah berpesan kepada Ani untuk tetap di rumah menjaga adiknya dan tidak keluar rumah untuk apapun. Ani pun berjanji kepada ibunya. Pada saat itu Ani mendengar ada suara rintihan minta tolong dari luar. Ani pun mencoba membuka pintu dan melihat seorang anak kecil berusia kira-kira 2 tahun yang tersangkut ranting di pinggir arus sungai tersebut. Ani ingin sekali menolong anak kecil itu dan ia khawatir anak tersebut akan terbawa arus deras sungai. Namun ia pun teringat pesan ibunya agar tetap berada di rumah menjaga adiknya. Apa yang kira-kira akan dilakukan Ani? Menolong anak kecil yang tersangkut di pinggir arus sungai atau tetap berada di rumah menjaga adiknya? Mengapa? Analisis studi kasus. Apa keputusan yang Anda ambil? Keputusan yang saya ambil adalah saya akan menolong anak yang tersangkut ranting di pinggir sungai tersebut. Prinsip mana yang Anda gunakan dan mengapa? Prinsip yang saya gunakan adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli, karena kasihan jika hal yang tidak diinginkan dengan anak tersebut padahal kita mengetahuinya. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan pada studi kasus ketujuh. Pertanyaan yang pertama, apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Yang pertama yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu di mana Ani dihadapkan pada dua pilihan, yakni menolong anak kecil yang tersangkut ranting di pinggir sungai atau tetap mengikuti pesan ibunya untuk tetap berada di rumah menjaga adiknya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat adalah Ani, adik Ani atau Ibrahim, ibunya Ani, dan anak kecil yang tersangkut ranting di sungai. Pertanyaan ketiga, apa fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut? Yang pertama, hari hujan deras dan lampu padam. Yang kedua, Ani mempunyai adik yang berusia 3 tahun yang harus dijaganya. Yang ketiga, Ani sudah berjanji dengan ibunya tidak akan pergi keluar rumah. Yang keempat, ada anak kecil yang berteriak minta tolong. Pertanyaan keempat, pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. Yang berikutnya, apa ada pelanggaran peraturan atau kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Ada dilema etika ketika seorang tidak menolong orang lain yang membutuhkan padahal itu tepat berada di depan mata kita. Berdasarkan perasaan dan situasi Anda, apakah ada yang salah dalam situasi ini? Uji intuisi, ada rasa bersalah jika kita tidak bisa menolong orang lain padahal kita mampu untuk melakukannya. Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di halaman depan koran? Apakah Anda merasa nyaman? Tentu saya tidak nyaman dan ada rasa penyesalan karena anak tersebut tidak tertolong. Kira-kira keputusan yang akan Anda ambil apa? Jika ibu mengetahui saya menolong anak tersebut, maka saya pasti akan kena marah, tetapi karena menolong anak tersebut, maka saya akan berusaha untuk menolongnya. Pertanyaan kelima, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Yaitu keadilan lawan kasihan. Pertanyaan yang ketujuh, apakah ada sebuah penyesalan yang kreatif dan tidak terpikir sebelum untuk menyelesaikan masalah ini? Ketika Ani ingin menolong, tiba-tiba orang tuanya datang, atau ketika Ani keluar rumah ada orang dewasa yang lewat dan Ani langsung memberitahukan pada anak yang tersangkut di pinggiran sungai sehingga anak tersebut dapat tertolong dan Ani tetap berada di rumah menjaga adiknya sesuai dengan janjinya kepada ibunya.
Apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan yang saya ambil yaitu adalah keputusan di mana akan meminta tolong kepada tetangga atau orang dewasa terdekat untuk menolong anak tersebut. Pertanyaan lanjutan, dari kesembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan, apa ada langkah-langkah yang Anda anggap lebih penting daripada langkah lainnya? Mengapa? Menurut saya kesembilan langkah tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan karena saling berkesinambungan satu sama lainnya, sehingga keputusan diambil nantinya adalah keputusan yang terbaik. Pertanyaan berikutnya, selain kesembilan langkah pengambilan dan pengujian keputusan tersebut, menurut Anda apalagi yang sebaiknya dilakukan oleh pemimpin pembelajaran dalam memastikan keputusannya adalah keputusan yang tepat? Menurut saya yang pertama, membuat keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Yang kedua, membuat dampak positif dan negatif yang akan diterima. Yang ketiga, menanyakan kepada orang lain yang berpengalaman. Yang keempat, menjaga emosi dan pikiran. Bila Anda menerapkan 9 langkah tersebut, apakah dapat dipastikan bahwa keputusan yang Anda ambil akan bisa mengakomodasi semua pemangku kepentingan sekolah? Mengapa? Menurut saya ketika kita sudah menjalankan 9 langkah tersebut dengan cermat dan teliti, maka hasil atau keputusan yang akan kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Namun mungkin apakah setiap orang akan menerima keputusan kita atau tidak, tentu karena setiap orang mempunyai pendapat dan pemikiran yang berbeda. Yang menyatukan pemikiran atau prinsip itu bukanlah hal yang mudah. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah keputusan yang kita ambil itu memiliki dampak positif yang lebih banyak daripada dampak negatif, karena setiap tindakan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Pertanyaan yang terakhir, menurut Anda bagaimana hubungan antara nilai-nilai dan budaya sekolah dalam pengambilan keputusan di dalam situasi dilema etika? Menurut saya keputusan yang diambil dalam suatu dilema berhubungan dengan nilai dan budaya seseorang, karena cara berpikir seseorang berhubungan dengan nilai dan budaya yang dimiliki seseorang. Dalam mengambil keputusan diperlukan analisis terhadap dilema yang terjadi. Nah, ketika menganalisis inilah yang secara tidak langsung akan mempengaruhi cara berpikir dalam menganalisis masalah yang ada, sehingga nantinya juga akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Sekian dan terima kasih.